Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Lupa lagi ya. Kalau Pak Roni bilang bagaimana kabarnya, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Oh, Ya, kan Pak. kemarin udah diajarin, masa lupa? Ayo, diulang lagi ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dan melanjutkan kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 6. Baik, sebelum kita mulai untuk belajar, mari kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semuanya ikut ya. Kalau ada yang nggak ikut, nanti Pak Roni kasih hadiah. Hadiahnya hafalan surat pendek. Jadi semuanya harus ikut ya. Bisa dipahami? Baik, Oke, ya. Pak. Pokoknya yang nggak ikut, yang bercanda, nanti Pak Roni kasih hadiah hafalan surat-surat pendek ya. Ya, ulangi, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin. Baik, terima kasih ya sudah berdoa. Semoga dengan kita berdoa bersama-sama, ilmu yang akan kita pelajari hari ini bisa kita terima dan juga bisa masuk ke dalam hati dengan mudah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita bahas ya, perlu anak-anak ketahui ya bahwa materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah untuk membiasakan diri ya supaya bisa membaca Al-Qur'an dengan baik, baik secara tajwid ataupun secara penulisannya ya. Sebelum kita mulai, Pak Roni absen dulu ya. Ada yang nggak masuk? Hadir semua, Pak. Ada semua ya. Oke, Nur Aini ada. Hadir, Pak. Oke, Mumun. Hadir, Pak. Agus. Agus sakit ya? Tadi. Hadir, Pak. Oh, ada ya. Keren masih itu ya. Oke, Soma. Hadir. Ayu. Nggak ada. Ke belakang kayaknya ya. Oke. Hadir. Oh, hadir. Mas Luha. Ada, Pak. Ada. Oke, baik, kita lanjutkan. Berarti lengkap ya. Alhamdulillah kalau udah lengkap, ya, kita lanjutkan pembelajarannya. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah tentang surat Al-Kafirun. Ya. Anak-anak udah pernah dengar surat Al-Kafirun? Pernah, Pak. Pernah. Ya. Pernah. Ada yang tahu surat Al-Kafirun itu urutannya yang keberapa dalam Al-Quran? 9. Hah? 109, pinter ya. Oke, sekarang lihat di slide ya. Pak Roni akan jelaskan yang ada di slide. Oke, disimak ya. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109 dari jumlah ayat sebanyak 114 surat di dalam Al-Quran ya. Surat Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah sehingga disebut surat Makkiyah. Nah, ini adalah surat Al-Kafirun ya. Sebelum kita lanjutkan, ada nggak yang tahu sebab diturunkannya surat Al-Kafirun? Belum. Oke ya. Kalau belum, kita lanjutkan pembahasannya ya. Surat Al-Kafirun ya, diturunkan
karena dulu pada masa sahabat, pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada orang-orang kafir Quraisy yang mengajak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembah berhala secara bergantian. Ya. Intinya, jadi mereka ingin Rasul dan juga orang-orang Muslim menyembah Tuhan patung mereka. Kemudian setelah seling berapa waktu, nanti gantian orang-orang Islam kafir yang menyembah Allah. Keinginannya seperti itu, sehingga itu yang menyebabkan turunnya Al-Quran. Maka Allah menurunkan surat Al-Kafirun sebagai jawaban dari ajakan untuk menolak ajakan orang-orang kafir tersebut, ya. Nah, sekarang anak-anak tahu ya bunyi surat Al-Kafirun? Tahu nggak bunyinya? Tahu, Pak. Ada yang suka baca nggak di rumah? Iya, Pak, suka. Oke, ya. Kalau suka mau dibaca bareng apa Roni dulu yang bacain? Roni aja. Bapak dulu. Oke, nanti harus disimak ya. Kalau nggak disimak nanti harus baca satu persatu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, itu adalah surat Al-Kafirun, ya, yang harus kalian ingat supaya mengingat bahwa ini adalah jawaban penolakan dari ajakan orang-orang kafir Quraisy dalam pencampur adukan akidah atau tauhid, ya. Nah, ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Apa artinya? Ada yang tahu? Katakanlah itu ada Pak Muhammad. Iya, katakanlah oleh Muhammad, wahai orang-orang kafir, ya. Itu Allah merintahkan kepada Rasulullah untuk menjawab menjawab ajakan orang-orang kafir yang mencampur adukan ketauhidan tadi, ya. Ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. Apa artinya? Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Nah, itu jawabannya, ya. Jadi aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Apa artinya? Dan kamu bukan penyembah apa yang aku Oke, sembah. bagus, ya. Wala ana abidum ma abattum. Artinya? Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu Ya, sembah. bagus, ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Artinya? Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Oke. Lakum dinukum waliyadin. Artinya? Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Oke, bagus. Sekarang Porni minta satu orang. Siapa nih yang mau baca? Ayo. Siapa yang mau baca? Agus yang suaranya bagus. Agus, saya baca Gus. Mana Agus? Agusnya lagi ke kamar mandi kayaknya. Kamar mandi ya. Iya. Oke. Soma aja, Soma baca yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, bagus. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la
عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Oke, bagus. Sadaqallahul azim. Dari yang putri ada yang mau baca? Dari yang putrinya ada? Ayu tuh Ayu. Ayu boleh Ayu baca? Bisa Pak, bisa. Oke, Tapi kalau silakan. suaranya jelek jangan Gak diketawain ya apa-apa, Pak. yang penting kan betul bacaannya, ayo. Ya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Iya. La a'budu ma ta'budun. Mm-mm. Wala antum abiduna ma a'bud. Iya. Wala ana abid ma abadtum. Oke. Wala antum abiduna ma a'bud. Iya. Lakum dinukum waliyadin. Iya, bagus ya. Sadaqallahul azim. Iya, oke. Tepuk tangannya mana untuk dua temennya nih ya. Alhamdulillah ya. Dua orang sudah bisa membaca dengan baik. Baik, sekarang perhatikan di papan tulis ya. Nah, ini ada papan tulis kelihatan. Nah, Pak Roni udah tuliskan di sini ya. Surat Al-Kafirun ayat pertama. Ya, kelihatan ya? Ya, kelihatan. Oke. Ini papan tulisnya ya, papan tulisnya kecil ya. Nah, di sini ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Materi yang akan kita bahas terkait dengan bacaan tartil di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun adalah tentang mad jaiz munfasil ya. Nah, itu bacaan mad jaiz munfasil itu dibaca 5 ketukan atau 5 harokat. Nah, ini ayat pertama. Sekarang Pak Roni bagi kelompok ya. Mejanya digeser ya. Mejanya digeser, nih bikin 2 kelompok. Nur Aini, Momon, Agus sama Soma kelompok 1. Kelompok 2-nya Ayu, Lilis sama Mas Luha kelompok 2 ya. Kelompok 1. Ya Pak. Ya. Sudah baik Pak. Oke, udah rapi ya. Oke, Ya. Oke, kalau ada yang bercanda nanti kelompoknya jangan ditulis biar nggak usah kasih nilai ya. Jadi yang mau ngerjain itu yang dikasih nilai. Oke, kelompok 1 ini ayat kedua ya. Ayat kedua, silakan tandai surat Al-Kafirun ayat kedua mana bacaan yang termasuk ke dalam mad jaiz munfasil. Di garis bawahin kayak Pak Roni tadi contohin ya, yang ada di papan tulis tadi ya. Oke, itu kelompok 2. Kelompok 1 maksudnya ya. Kelompok 2 ayat ketiga ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Nah, itu kelompok 2. Berikan tanda atau garis bawah di dalam ayat ketiga itu mana yang termasuk mad jaiz munfasilnya. Kalau kelompok 1 itu di ayat kedua, kelompok 2 itu ada di ayat 3 ya. Oke? Udah siap? Pak Roni kasih waktu 5 menit untuk membuat tanda tersebut ya, atau menjelaskan nanti diskusi ya. Oke, udah? 5 menit sudah berlalu ya? Udah, kelompok 1 udah siap? Ya Pak. Oke, kelompok 2? Siap. Oke, dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 itu ayat kedua ya. Silakan dipresentasikan, dibacakan, kemudian dijelaskan mana yang termasuk mad jaiz munfasilnya. Ayo, siapa kelompok 1 di antara Nur Aini, Momon, Agus sama Soma? Siapa yang mau ngejelasin? Ketuanya. Ayo Gus. Ya, Pak Soma dulu tuh. Soma aja, ayo boleh. Ayo Soma. Ayo, masa ada perempuan malu, masa nggak mau maju? Ayo,
Jelasin. Oke. La ya, pintar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kenapa dibacanya 5 ketukan? Ya, majais. Karena majais mufasil, pinter ya. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 ayat ketiga ya. Ayu, Lilis sama Mas Duha. Ayo. Siapa yang mau mempresentasiin? Ayat ketiga ya Pak. Iya. Wala antum abiduna ma a'bud. Oke, ada berapa? Di bagian wala antum. Oke, sip, satu aja. Iya. Oke, satu aja ya. Kayaknya Oke. satu. Pak. Kayaknya Lupa. satu. Oke, Lupa lagi. kelompok 1 ada pendapat nggak? Kelompok Ya, 1. betul. Betul. Iya betul Pak. Betul. Oke. Kalau ma'abud itu mat apa? Sama majais. Nah, berarti di ayat ketiga majais mufasilnya ada 2 ya. Ada 2 ya. Oke, bagus. Tapi sudah bisa menjawab semuanya ya, sudah tahu, sudah bisa membedakan antara majais mufasil ya. Bisa ya? Oke, bisa. Ya, Pak, Alhamdulillah sekarang ya. Pak. Oke ya. Nah, inti dari pembelajaran kita hari ini ya, yang pertama tadi adalah mengenai sifat toleransi antar umat beragama, atau temanya adalah tentang indahnya hidup rukun ya. Tadi di dalam surat Al-Kafirun juga sudah dijelaskan tentang kerukunan antar umat beragama, di mana ya harus digarisbawahi ya. Jadi yang dimaksudkan toleransi antar umat beragama itu adalah toleransi dalam hal muamalah ya, dalam hal sosial. Nah, itu yang harus anak-anak ingat ya. Tetapi kalau dalam hal akidah kita tidak boleh bertoleransi. Kenapa? Karena dalam surat Al-Kafirun tadi sudah dijelaskan ya. La a'budu ma ta'budun ya. Jadi harus dipegang. Jangan sampai nanti hari ini saya diajak ke gereja nih, ya udahlah ikut aja, nggak enak sama temen, jangan ya. Begitu. Tapi kalau dalam hal muamalah, dalam hal sosial ya, maka diperbolehkan. Kita muslim, diajak teman kita ya, untuk gotong royong di lingkungan komplek rumah kita, yang ngajak non muslim, boleh nggak ikut? Boleh, itu sebagai bentuk toleransi ya. Tapi kalau diajak ibadah nggak boleh. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Masuk gereja boleh, Pak. Ya, Masuk gereja boleh. masuk gereja. Ya, kalau masuk gereja hanya lewat doang nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya ikut ibadah nggak boleh. Ya, kalau cuma lewat doang karena kebetulan mau ke Ramayana Serang, di Serang kan deket gereja, lewatlah kita ke gereja, masa nggak boleh? Nggak bisa ke Ramayana kita, nggak bisa shopping nanti kan? Gitu. Ya, Gus ya. Kalau mengharapkan itu sedekah, Pak. Hah? Ampau, mengharapkan Ya, ampau. jangan Mengharapkan lah. ampau. Kalau minta rezeki sama Allah begitu ya. Jangan malah wah ngasih ampau nih jalan-jalan ke Kelenteng Banten tuh biasanya ada. Jangan. Nanti akidahnya khawatir melenceng begitu ya. Jadi kita kembali ke niat kita. Tapi intinya tadi ya, satu hal yang harus kita ingat bahwa bentuk toleransi dalam surat Al-Kafirun itu adalah toleransi dalam hal muamalah, bukan dalam hal ubudiyah. Bisa dipahami? Oke ya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan di kesempatan hari ini ya. Untuk tugas nanti dikumpulkan ya portofolionya, tulisan kalian nanti di sebelum pulang, sambil pulang dikumpulkan ya yang sudah ditandain tadi. Kemudian nanti juga ada soal yang sifatnya pengetahuan ya, di link ya, nanti Pak Roni kirim di WA group ya. Ini
linknya ini, atau kalau pengen itu nanti bisa dilihat di itu ya, di Google Form ya. Jadi nanti silakan kalian isi satu persatu dan nanti nilainya bisa kalian lihat langsung. Jadi nggak bisa contekan karena ketika kita ngisi ya masing-masing ya. Nah ini soalnya bisa kalian lihat nanti ketika buka HP atau di WA ya, buka linknya ini. Bisa dipahami ya. Jadi tugas hari ini ada 2, pengumpulan tugas kelompok dan juga tugas individu ya. Cukup ya hari ini ya. Ada pertanyaan sebelum Pak Roni tutup? Nggak ada, yakin? Coba. Oke, kalau tidak ada, mari kita tutup pertemuan pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oke, Pak Roni akhiri ya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.